Sidang perkara korupsi pembangunan jalan di 8 desa di Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro. Dengan terdakwa Bambang Sujatmiko kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 8 kepala desa di Kecamatan Padangan Bojonegoro, untuk memberikan kesaksian dari 8 desa diantaranya, Desa Cendono, Kuncen, Kebon Agung, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon. Ketua Majelis Hakim Halimah Uma Ternate, selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, di mana Halimah Uma Ternate meminta, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro untuk memeriksa saksi yang dianggap berbohong di persidangan. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim saat mantan Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiharto hadir dalam rangka dikonfrontasi dengan saksi lain, yaitu Kepala Desa Kades dari Kendung Pujiono, Cendono Purno Sulastyo dan Kebon Agung Abu Ali. Ada saksi yang berbohong dan ada saksi yang tidak berbohong. Tinggal penuntut umum yang menetapkan siapa tersangka sumpah palsu, tegas Halimah Uma Ternate, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim keterangan hampir sama dengan kesaksian Kepala Desa sebelumnya. Bahwa Kepala Desa mengenal terdakwa Bambang Sujatmiko, dari Camat Padangan Heru Sugiharto. Agar proyek bisa berjalan lancar, Heru juga beberapa kali menggelar pertemuan dengan para kepala desa. Agar proyek bisa berjalan lancar, Heru juga beberapa kali menggelar pertemuan dengan para kepala desa. Mantan Camat Padangan tersebut sebenarnya juga sudah tahu bahwa proyek tersebut seharusnya melalui lelang, namun proyek tetap dijalankan tanpa lelang. Saksi juga mengungkapkan untuk pencairan uang di bank, juga diperintah Camat Heru Sugiharto, untuk diambil semua sebanyak 800 juta, uang kemudian diserahkan kepada terdakwa secara bertahap. Pembangunan proyek jalan ada yang tuntas 100%, ada juga yang belum selesai, namun pihak kepala desa berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan kekurangan jalan aspal dengan mengeluarkan uang 100 juta sampai 50 juta sisa uang pencairan. Kuasa hukum terdakwa meminta jaksa segera bertindak sesuai dengan perintah hakim, bahwa ada ketidaksesuaian keterangan saksi, antara Kepala Dinas PU Bina Marga dengan keterangan para kades, bahwa keterangan kades Kepala PU Bina Marga mengetahui kalau proyek jalan desa tersebut tidak melalui lelang, seharusnya jaksa juga memeriksa para kades juga camat karena tidak menjalankan perbuk. Jadi hakim itu punya kewenangan dalam hal ada saksi yang memberikan keterangan palsu, hakim itu bisa langsung mengeluarkan penetapan untuk ditetapkan tersangka sebagai pemberi keterangan palsu. Ininya seperti itu yang kita tekankan tadi. Yang dimaksud memberi keterangan palsu itu siapa? Jadi gini, antara kades yang diperiksa dengan Kepala Dinas PU yang dulu sudah dihadirkan itu kan keterangannya berbeda. Keterangan Kepala Dinas PU bahwa mengenai lelang dan sebagainya kan sudah disampaikan dan sudah diketahui dan kades-kades sudah paham. Terus yang kedua tadi kades menyampaikan bahwa dia tidak PU tahu kalau tidak ada proses lelang. Padahal faktanya PU bilang tidak tahu kalau di desa 8 desa itu tidak ada proses lelang, tapi pernyataan kades tidak sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas PU. Tidak sesuai artinya desa menyampaikan kalau PU tahu tidak ada proses lelang tapi membiarkan, tapi PU menyampaikan tidak tahu kalau di desa itu tidak ada proses lelang dan melanggar perbuk dan juklak juknis. Ya itu yang kita tekankan ke hakim bahwa ada dua kesaksian yang berbeda. Ternyata tidak mungkin ada keterangan yang berbeda tapi artinya kemudian dimaknai sama. Jelas ada salah satu yang tidak jujur kan gitu. Tidak jujur, yang satu mestinya ada yang jujur kan gitu loh. Jadi saya mendengar ada perintah majelis untuk memeriksa, nggak tahu itu antara itu tanggapannya gimana? Kan sudah ada perintah tadi. Ya makanya saya harapkan juga jaksa juga segera mengikuti apa yang disampaikan hakim tadi bahwa sudah ada kesesuaian fakta-fakta di persidangan. Apa yang disampaikan kades, apa yang dijadikan camat itu kan sudah jelas. Mereka itu siapa, berbuat apa. Karena harus jelas statusnya. Karena sekarang masih jadi saksi, saya pikir jaksa tahu apa yang dimaksud oleh hakim. Apa yang maksud perintah itu kan sudah paham tadi. Kan seperti itu. Berarti yang keterangan palsu itu lebih ditegaskan itu pihak PU atau kades-kades atau camat? Yang disampaikan tadi yang jelas kepala desa. Karena dia bilang PU tahu kalau tidak ada proses lelang tapi membiarkan. Tapi keterangan Kepala Dinas PU terdahulu menyampaikan PU tidak pernah tahu kalau di 8 desa itu tidak dilakukan proses tender atau lelang sebagaimana Perbub 11 2021 atau juklak juknis dari PU. Jadi kan keterangannya bertentangan, Pak. Nah, ini mana yang benar, makanya
tadi salah satu teman kami Pak Johannes menyampaikan segera aja ditetapkan sebagai pemberi keterangan palsu berdasarkan pasal 174 KUHP. Seperti diketahui kasus korupsi proyek di 8 desa di Kecamatan Padangan ini berawal pada tahun 2021 lalu, 8 desa mendapatkan CD bantuan keuangan dari kabupaten kota untuk pembangunan jalan, namun prosedur pengerjaan tidak melalui lelang dan penunjukan langsung satu orang yakni Bambang Sujatmiko, yang dilakukan oleh kepala desa atas arahan dari Camat Padangan, terkait pembangunan jalan. Namun prosedur pekerjaan atas pembangun ini negara dirugikan 1,6 miliar dari total anggaran 6,3 miliar dari Surabaya Rahayu mewartakan.